Pembacaan Alkitab 22 Maret, Perjanjian Lama bilangan 33 ayat 40 sampai bilangan 35 ayat 34. Pada waktu itu Raja Negeri Arad, orang Kanaan itu yang tinggal di tanah Negeb di tanah Kanaan, mendengar kabar tentang kedatangan orang Israel. Berangkatlah mereka dari Gunung Hor, lalu berkemah di Salmona. Mereka berangkat dari Salmona, lalu berkemah di Funon. Mereka berangkat dari Funon, lalu berkemah di Obot. Mereka berangkat dari Obot, lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di daerah Moab. Mereka berangkat dari reruntuhan itu, lalu berkemah di Dibon Gad. Mereka berangkat dari Dibon Gad, lalu berkemah di Almon di Plataim. Mereka berangkat dari Almon di Plataim, lalu berkemah di pegunungan Abarim di depan Nebo. Mereka berangkat dari pegunungan Abarim, lalu berkemah di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Mereka berkemah di tepi sungai Yordan dari Bet Yesimot sampai ke Abel Sitim di dataran Moab. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamu lah aku berikan negeri itu untuk diduduki. Maka haruslah kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka dengan membuang undi menurut kaummu. Kepada yang besar jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil. Yang ditunjuk oleh undi bagi masing-masing, itulah bagian undiannya. Menurut suku nenek moyangmu, haruslah kamu membagi milik pusaka itu. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu, dan seperti duri yang menusuk lambungmu. Dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Maka akan kulakukan kepadamu seperti yang kurancang melakukan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya. Adapun sisi selatanmu ialah dari padang gurun Sin menyusur Edom. Maka batas selatanmu mulai dari ujung laut Asin di sebelah timur. Lalu batasmu membelok di selatan pendakian Akrabim, terus ke Sin dan berakhir di sebelah selatan Kadesi Barnea. Sesudah itu ia mencapai Kadar Hasar Adar dan harus ke Asmon. Kemudian batas itu membelok dari Asmon ke sungai Mesir dan berakhir ke laut. Batas baratmu ialah laut besar dan pantainya, itulah batas baratmu. Inilah batas utaramu mulai dari laut besar. Lalu haruslah kamu buat tanda batas ke Gunung Hor. Dari Gunung Hor harus kamu buat tanda batas ke jalan yang menuju ke Hamat. Lalu batas itu mencapai Sedat. Kemudian batas itu mencapai Sifron dan berakhir di Hasar Enan. Itulah batas utaramu. Sebagai batasmu di sebelah timur haruslah kamu membuat tanda batas dari Hasar Enan ke Sefam. Dari Sefam batas itu turun ke Ripla di sebelah timur Ain. Kemudian batas itu turun lagi dan mencapai tebing danau Kineret di sebelah timur. Lalu batas itu turun ke sungai Yordan dan berakhir di laut Asin. Itulah negerimu menurut batas-batasnya sekeliling. Musa memerintahkan kepada orang Israel, itulah negeri yang akan kamu bagi sebagai milik pusaka dengan membuang undi yang diperintahkan Tuhan untuk memberikan kepada suku yang 9,5 itu. Sebab suku Bani Ruben menurut puak-puak mereka dan suku Bani Gad menurut puak-puak mereka telah menerima milik pusakanya, yaitu suku Manasye yang setengah itu telah menerimanya. 2,5 suku itu telah menerima milik pusaka. Mereka di sebelah sungai Yordan di dekat Yeriko ke sebelah timur. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah nama orang-orang yang harus membagikan tanah itu kepadamu sebagai milik pusaka. Imam Eleazar dan Yesua bin Nun. Lagi haruslah kamu mengambil seorang pemimpin dari setiap suku untuk membagikan tanah itu
sebagai milik pusaka. Inilah nama orang-orang itu. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Dari suku Bani Simeon, Samuel bin Abinut. Dari suku Benyamin, Elidad bin Kislon. Dari suku Bani Dan, seorang pemimpin, Buki bin Yokli. Dari anak-anak Yusuf yakni dari suku Bani Manasye, seorang pemimpin, Haniel bin Efod. Dan dari suku Bani Efraim, seorang pemimpin, Kemuel bin Siftan. Dari suku Bani Sebulon, seorang pemimpin, Elisafan bin Berparna. Dari suku Bani Isaskar, seorang pemimpin, Paltiel bin Asan. Dari suku Bani Asher, seorang pemimpin, Ahihud bin Selomi. Dari suku Bani Naftali, seorang pemimpin, Pedael bin Abihud. Itulah orang-orang yang diperintahkan Tuhan untuk membagikan milik pusaka kepada orang Israel di tanah Kanaan. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan di dekat Yeriko. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya dari milik pusaka kepunyaannya diberikan mereka kota-kota kepada orang Lewi untuk didiami. Juga haruslah kamu memberikan kepada orang Lewi tanah-tanah pengembalaan yang di sekelilingi kota-kota itu. Kota-kota itu akan menjadi kepunyaan mereka untuk didiami, dan tanah-tanah pengembalaan untuk hewan yang mereka miliki dan untuk segala ternak mereka yang lain. Tanah-tanah pengembalaan kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang-orang Lewi itu ialah dari tembok kota keluar 1.000 hasta berkeliling. Dari luar kota itu haruslah kamu mengukur 2.000 hasta di sisi timur dan 2.000 hasta di sisi selatan dan 2.000 hasta di sisi barat dan 2.000 hasta di sisi utara, sehingga kota itu berada di tengah-tengah. Itulah bagi mereka tanah-tanah penggembalaan kota-kota. Mengenai kota-kota yang seharus kamu berikan kepada orang Lewi itu ialah 6 kota perlindungan yang harus kamu berikan, supaya orang pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Di samping itu haruslah kamu memberikan 42 kota. Segala kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu berjumlah 48 kota, semuanya dengan tanah-tanah pengembalaannya. Mengenai kota-kota yang akan kamu berikan dari tanah milik orang Israel, dari suku yang banyak jumlahnya haruslah kamu ambil banyak, dan dari suku yang sedikit jumlahnya haruslah kamu ambil sedikit. Setiap suku harus memberikan dari kota-kotanya kepada orang Lewi sekadar milik pusaka yang dibagikan kepadanya. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel, katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya orang pembunuh yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut balas, supaya pembunuh jangan mati sebelum ia dihadapkan kepada rapat umat untuk diadili. Dan kota-kota yang kamu tentukan itu haruslah 6 buah kota perlindungan bagimu. 3 kota harus kamu tentukan di seberang sungai Yordan sini, dan 3 kota harus kamu tentukan di tanah Kanaan. Semuanya kota-kota perlindungan. Ke-6 kota itu haruslah menjadi tempat perlindungan bagi orang Israel, bagi orang asing dan pendatang di tengah-tengahmu, supaya setiap orang yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Tetapi jika ia membunuh orang itu dengan benda besi sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh, pastilah pembunuh itu dibunuh. Dan jika ia membunuh orang itu dengan batu di tangan yang mungkin menyebabkan matinya seseorang sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh, pastilah pembunuh itu dibunuh. Atau jika ia membunuh orang itu dengan benda kayu di tangan yang mungkin menyebabkan matinya seseorang sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh, pastilah pembunuh itu dibunuh. Menuntut darahlah yang harus membunuh pembunuh itu. Pada waktu bertemu dengan dia, ia harus membunuh dia. Juga jika ia menumbuk orang itu karena benci atau melempar dia dengan sengaja sehingga orang itu mati, atau jika ia memukul dia dengan tangannya karena perasaan permusuhan sehingga orang itu mati, maka pastilah si pemukul itu dibunuh. Ia seorang pembunuh, penuntut darah haruslah membunuh pembunuh itu, maka waktu bertemu dengan dia. Tetapi jika sekonyong-konyong menumbuk orang itu dengan tidak ada perasaan permusuhan,
atau dengan tidak sengaja melemparkan sesuatu benda kepadanya, atau dengan kurang ingat menjatuhkan kepada orang itu sesuatu batu yang mungkin menyebabkan matinya seseorang, sehingga orang itu mati, sedangkan dia tidak merasa bermusuh dengan orang itu, dan juga tidak mengikhtiarkan celakanya, maka haruslah rapat umat mengadili antara orang yang membunuh itu dan penuntut darah menurut hukum-hukum ini. Dan haruslah rapat umat membebaskan pembunuh dari tangan penuntut darah, dan haruslah rapat umat mengembalikan dia ke kota perlindungan, ke tempat ia telah melarikan diri. Disitulah ia harus tinggal sampai matinya imam besar yang telah diurapi dengan minyak yang kudus. Tetapi jika terjadi bahwa pembunuh itu keluar dari batas kota perlindungan tempat ia melarikan diri, dan penuntut darah mendapat dia di luar batas kota perlindungannya, dan penuntut darah membunuh pembunuh itu, dan maka tidaklah ia berhutang darah. Sebab pembunuh itu wajib tinggal di kota perlindungan sampai matinya imam besar. Tetapi sudah matinya imam besar, bolehlah pembunuh itu kembali ke tanah kepunyaannya sendiri. Itulah semuanya yang harus menjadi ketetapan hukum bagimu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Setiap orang yang telah membunuh seorang haruslah dibunuh sebagai pembunuh menurut keterangan saksi-saksi. Tetapi kalau hanya satu orang saksi saja tidak cukup untuk memberi keterangan terhadap seseorang dari perkara hukuman mati. Janganlah kamu menerima uang tebusan karena nyawa seseorang pembunuh yang kesalahannya setimpal dengan hukuman mati, tapi pastilah ia dibunuh. Juga janganlah kamu menerima uang tebusan karena seseorang yang telah melarikan diri ke kota perlindungannya, supaya ia boleh kembali untuk diam di tanahnya sebelum matinya imam besar. Jadi janganlah kamu mencemarkan negeri tempat tinggalmu, sebab darah itulah yang mencemarkan negeri itu. Maka bagi negeri itu tidak dapat diadakan pendamaian oleh karena darah yang tertumpah di sana, kecuali dengan darah orang yang telah menumpahkannya. Maka janganlah najiskan negeri tempat kedudukanmu yang di tengah-tengah aku diam. Sebab aku Tuhan diam di tengah-tengah orang Israel. Pembacaan dari Perjanjian Baru, Lukas 5 ayat 12 sampai 28. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut. Katanya, "Hai, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan."
Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Pembacaan Alkitab dari Mazmur 65 ayat 2 hingga 14. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah bila manakah pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami, engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi. Dan pulau-pulau yang jauh-jauh, engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu. Sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-mujizatmu. Tepat terbitnya pagi dan petang kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan engkau mengemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Pembacaan dari Amsal Hikmat hari ini, Amsal 11 ayat 23. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Harapan orang fasik mendatangkan murka. Demikian pembacaan Alkitab hari ini.